Doa adalah inti ibadah dan senjata kaum mukminin setelah sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri banyak berdoa dan umat Islam dianjurkan untuk melakukannya. Namun, bagaimana jika doa itu dilakukan secara berjamaah, dipimpin oleh seorang imam dan diakhiri dengan mengangkat tangan dan mengucapkan amin bersama? Inilah yang menjadi titik bahasan penting dalam pandangan Muhammadiyah. Apakah doa berjamaah setelah sholat fardu merupakan sunnah, boleh dilakukan, atau justru tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita langsung saja bahas pembahasannya Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid, yaitu pembaharuan, menekankan pentingnya untuk memurnikan ajaran Islam dari praktek-praktek yang tidak ada dasarnya dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, menghindari bentuk perbuatan bid'ah, yaitu amal ibadah yang tidak dituntunkan oleh Nabi Muhammad, menjadikan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai landasan utama dalam ibadah, termasuk dalam urusan doa setelah sholat. Perlu untuk diketahui bersama teman-teman, doa setelah sholat adalah amalan yang disunahkan. Dalam beberapa hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berzikir dan berdoa setelah sholat fardu secara individual, tidak menjadikan doa itu sebagai ritual kolektif yang dipimpin dan diaminkan bersama-sama oleh jamaah. Dalam praktiknya, doa berjamaah setelah sholat ditinjau dari sudut pandang Muhammadiyah bahwa yang pertama, doa berjamaah tidak ada tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammadiyah berpendapat bahwa Rasulullah tidak pernah memimpin doa secara berjamaah setelah sholat fardu. Para sahabat juga tidak pernah melakukannya. Maka menjadikan doa berjamaah setelah sholat sebagai kebiasaan tetap atau rutinitas adalah amalan yang tidak berdasar. Dalam buku Tuntunan Sholat Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah dijelaskan bahwa doa setelah sholat adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun itu dilakukan secara individual, tidak berjamaah ataupun dipimpin oleh seorang imam dengan diaminkan oleh makmum. Jadi setelah sholat fardu, tuntunan berdoa itu nafsi, sendiri, sehingga masing-masing kita bisa berdoa sendiri. Maka sudah tidak terkait lagi antara jamaah dengan imam. Kalau imamnya berdoa, silahkan imamnya berdoa. Kita sebagai makmum kalau mau berdoa, silahkan berdoa. Mau zikir, silahkan zikir. Kalau mau sholat sunnah, silahkan sholat sunnah. Kalau mau pulang, silahkan pulang. Nah, yang kedua teman-teman, khawatir menyerupai bid'ah dalam agama. Jika praktek ini dianggap sebagai bagian dari syariat Islam, ajaran yang seolah-olah diwajibkan atau disunahkan oleh agama, maka Muhammadiyah mengkhawatirkan terjadinya penambahan di dalam agama, yaitu bid'ah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, barang siapa mengada-ngadakan dalam urusan agama ini sesuatu yang bukan darinya, maka itu tertolak. Lalu muncul sebuah pertanyaan, bagaimana Muhammadiyah memandu praktek doa setelah sholat? Dalam kajian Muhammadiyah, yang disunahkan adalah berzikir sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti tasbih, tahmid, takbir, tahlil, berdoa setelah berzikir, namun dengan suara yang lirih sendiri-sendiri, tidak dipimpin oleh seorang imam.
Adapun yang tidak disarankan dalam sudut pandang Muhammadiyah yang perlu kita ketahui yaitu doa berjamaah setelah sholat dengan suara yang keras, dipimpin oleh seorang imam dan diaminkan bersama, menjadikannya sebagai kebiasaan umum di masjid maupun di musola. Karena doa kita makmum dengan imam itu permasalahannya berbeda, persoalannya berbeda, dan memang di dalam masalah ini karena permasalahannya berbeda, kemudian permohonannya berbeda, maka doanya adalah nafsi, termasuk juga tuntunannya juga nafsi sendiri, sehingga tidak ada tuntunan untuk kemudian dikomando bersama di dalam berdoa selepas sholat. Di antara dasar dalil Muhammadiyah dalam kajian doa berjamaah setelah sholat yaitu hadis-hadis pendukung seperti doa Rasulullah SAW setelah sholat dilakukan sendiri. Aku melihat Rasulullah SAW duduk di tempat sholatnya setelah selesai sholat subuh sampai terbitnya matahari. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW mengajarkan zikir dan doa secara pribadi. Barang siapa membaca ayat kursi setelah sholat fardu, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Hadis riwayat An-Nasai. Tidak ada hadis yang sahih yang menunjukkan Rasulullah SAW memimpin doa secara berjamaah setelah sholat fardu. Apakah doa berjamaah itu bid'ah menurut Muhammadiyah? Muhammadiyah tidak secara langsung menyebutnya bid'ah dolalah, tetapi menegaskan bahwa amalan tersebut tidak ada dalil yang sahih, maka tidak boleh dijadikan kebiasaan yang tetap. Jika dilakukan sesekali dalam kondisi non rutin dan tidak dianggap sebagai sunnah Nabi, maka tidak sampai dikategorikan ke dalam bid'ah yang sesat. Namun jika dianggap bagian dari ibadah yang disyariatkan, maka bisa masuk ke dalam kategori bid'ah di dalam ibadah. Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah dalam berbagai forum dan literatur seperti Himpunan Putusan Tarjih atau HPT Tuntunan Ibadah dalam Muhammadiyah menegaskan doa setelah sholat hukumnya sunnah, dilakukan secara sendiri-sendiri, bukan berjamaah, dan tidak dikeraskan suaranya. Perlu kita ketahui teman-teman, Muhammadiyah memandang bahwa doa berjamaah setelah sholat fardu bukanlah bagian dari tuntunan Nabi SAW dan lebih utama untuk ditinggalkan. Namun demikian, perbedaan ini tidak boleh menjadi sumber perpecahan umat. Perbedaan seperti ini harus disikapi dengan ilmu, hikmah, dan toleransi dalam hal khilafiyah, yaitu perbedaan ijtihad. Maka dapat kita simpulkan bahwa Muhammadiyah menganjurkan doa setelah sholat, namun dilakukan secara pribadi, tidak berjamaah, dan tidak dipimpin oleh seorang imam. Doa berjamaah secara rutin setelah sholat fardu tidak memiliki landasan dari Nabi SAW maupun para sahabat. Karena itu teman-teman, Muhammadiyah menghindari praktek tersebut demi menjaga kemurnian ajaran di dalam Islam. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.